pemimpin, ya, seorang pemimpin, dia tidur berbantalkan api neraka. Jika ada rakyatnya yang miskin, maka dia tidur berbantalkan api neraka. Tapi memang beberapa teman mereka bilang gini, yang itu pengen jadi presiden, yang itu pengen jadi presiden. Lihat deh tracknya. Oh iya ya, kelihatan. Dulu dukung, sekarang mentung. Neno Warisman sindir Anies tidur berbantalkan api neraka pemimpin munafik. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Banyak juga yang udah kita omongin, kita minta gitu ya, belum dijalanin juga gitu. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Janiago di channel Media 45. Sebuah video lama yang menampilkan pendukung Anies Baswedan di Pilgub 2017, Neno Warisman tengah mengkritik kepemimpinan Anies. Video itu adalah wawancara antara Neno dengan pengamat politik dan hukum Refli Harun. Dalam potongan video itu ada percakapan soal relokasi di Kampung Bayan dan meminta Anies mengingatkan beban dunia akhirat ketika seorang menjadi pemimpin. Kayak sekarang Mas Anies harusnya sudah membuat relokasi untuk orang-orang di Kampung Bayan, sampai hari ini belum juga. Kayak sekarang Mas Anies harusnya membuat relokasi untuk warga Kampung Bayan. Belum juga, takutnya banyak banget urusannya kalau cari pemimpin itu repot banget. Sehingga banyak juga yang udah kita omongin belum dijalanin juga. Seorang pemimpin dia tidur berbantalkan api neraka jika masih ada warganya yang miskin, kata Neno, dikutip dari potongan video yang diunggah oleh @marahisan. Video tersebut memang video lama, yakni pada 2021 silam, tapi masih menarik untuk diperbincangkan. Karena sebelumnya Neno Warisman ini menjadi pendukung Anies Baswedan yang militan, yang bahkan memuji-muji Anies pada saat kampanye Pilgub DKI pada waktu lalu. Tapi sekarang berbeda. Kayaknya Neno Warisman ini kecewa berat karena janji-janji Anies tidak pernah terrealisasi. Neno juga mengingatkan soal siksa api neraka kepada orang-orang yang kini sedang mengemban amanah sebagai seorang pemimpin. Menurutnya apabila rakyat ini miskin, maka pemimpinnya itu akan tidur berbantalkan api neraka. Ya, sebetulnya masih banyak program-program Anies yang belum terselesaikan, yang juga sudah digembar-gemborkan oleh Neno Warisman, seperti halnya OGOC, DP rumah 0%, reklamasi, dan lain sebagainya. Jadi wajar kalau Neno pendukung Anies Baswedan ini merasa sangat kecewa dengan Anies, bahkan juga menyebut berbantalkan api neraka. Tapi bukankah dulu Neno Warisman merasa bangga lalu sujud syukur karena Anies Baswedan menang dalam Pilkada DKI yang merupakan pilkada terburuk sepanjang sejarah dan penuh dengan politisasi ayat dan mayat? Apakah Neno Warisman tidak mau sujud syukur lagi atas prestasi Anies Baswedan yang tidak mampu menangani masalah banjir sehingga rumahnya hampir tenggelam? Padahal di kawasan tersebut tidak pernah terjadi banjir setinggi saat ini yang hampir membuat rumah Neno Warisman hampir tenggelam. Di sisi lain, apakah Neno tidak mau membacakan puisi kepada kegagalan Anies tersebut seperti yang telah ia lakukan kepada Anies ketika Pilkada 2017 kemarin yang menggebu-gebu itu? Tapi memang harus diakui, Neno Warisman seorang pembaca puisi yang handal. Suaranya menggelegar seperti suara laki-laki, intonasinya yang menggebu, nadanya tepat dan sesuai dengan ketukan. Sebuah cara membaca puisi yang sempurna walaupun sungguh memegahkan telinga. Sayangnya dari seluruh isi puisi Neno Warisman, jika kita menelaah kata demi kata, kalimat demi kalimat, tak ada bagian yang mengagungkan Tuhan. Yang ada adalah perintah dari Neno terhadap Allah untuk memaksa Allah untuk memenangkan orang yang Neno Warisman dan seluruh yang hadir di pelataran Monas dukung, yaitu Prabowo Subianto menjadi Presiden Indonesia. Dan yang paling jelas terdengar dari puisi Neno Warisman adalah ancaman yang dilontarkan kepada Allah jika tidak memenangkan atau meluluskan apa yang ditulis dalam puisi itu, maka dengan balutan kata kekhawatiran, mereka mengancam tidak akan ada lagi orang-orang yang menyembah Allah. Lantas inikah yang namanya karma kepada orang-orang yang memanfaatkan agama demi kepentingan politik duniawi dengan dalih membela agama dan membela pemimpin yang katanya seiman? Maka dari itu, Neno Warisman wajib mengejar Mas Anies dan Bang Sandi untuk menepati janji yang telah diucapkan saat kampanye dulu. Janganlah akhirnya yang kita lihat dari tayangan video tersebut, malah justru ciri-ciri dari orang munafik, yaitu jika berjanji ia ingkar, bila berkata ia dusta, dan bila dipercaya ia hianat. Jadi, bagaimana menurut Anda?
bukan hanya Nasdem ya, Koalisi Perubahan ngajak kader-kader NU, warga NU untuk gabung. Nah, salah satu figur yang sangat potensial, masih muda, dinamis, punya kapasitas di NU itu banyak. Salah satunya adalah Mbak Yeni Wahid. Nasdem serius pasangkan Anies Baswedan dengan Yeni Wahid. Nasib AHY makin ngenes gagal jadi cawapres Anies. SBY turun tangan. Paloh ketar-ketir. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Berharap AHY segera diumumkan sebagai pendamping Anies. 3 bulan, 4 bulan belakangan, aktivis Demokrat, kader-kader Demokrat, elit-elit Demokrat, tiap hari muji-muji Anies. Tapi AHY tidak kunjung diumumkan sebagai pendamping. Koalisi perubahan sebenarnya itu saling mengancam. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Janiago di channel Media 45. Partai Nasdem disebut sudah mempertimbangkan duet Anies Baswedan dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia atau UAI, Ujang Komarudin. Kata Ujang, keinginan Ketua Umum Partai Nasdem untuk menggait Yeni Wahid sebagai cawapres Anies bukan tanpa alasan. Alasan kuatnya adalah Yeni Wahid adalah perempuan dan tokoh di kalangan Nahdlatul Ulama. Sehingga Surya Paloh tentu melakukan kalkulasi dan melihat potensi kemenangannya besar kalau pasangan ini berhasil diduetkan. Menurutnya, di mata Surya Paloh, Anies dan Yeni adalah pasangan ideal dan saling melengkapi. Dengan jalan mengusung Yeni Wahid sebagai cawapres Anies, Nasdem diyakini akan mendapat suara dari kalangan NU kultural. Sebenarnya ada sejumlah konsekuensi jika Yeni Wahid dijadikan cawapres Anies. Salah satunya memastikan basis dukungan dari Partai Demokrat dan PKS tetap dalam koalisi perubahan. Hal itu mengingat Demokrat dan Nasdem selama ini telah mengusulkan nama cawapres dari kader masing-masing. Dan tentu nasib AHY akan semakin ngenes karena sudah sering merengek kepada Nasdem dan Anies untuk dijadikan cawapres, tapi ternyata ketikung juga. Dan jika benar Putri Gus Dur Yeni Wahid itu sebagai calon wakil Anies atas bisikan Nasdem, bisa terbayangkan rasanya Demokrat dikhianati dan dijegal oleh Nasdem. Masa semua posisi capres dan cawapresnya direbut semua oleh Nasdem? Tentu saja melihat rakusnya Nasdem ini akan membuat SBY sebagai pembina Partai Demokrat turun gunung. SBY tentu tidak akan terima jika anak kesayangannya diremehkan dan dijadikan bahan permainan. Tentu saja SBY akan mengambil sikap apakah akan bertahan di koalisi perubahan atau tidak. Menurut saya, mending Demokrat balik kanan dan merapat ke koalisi PDIP atau koalisi Kebangkitan Indonesia Persatuan. Demokrat pasang badan berkoalisi dengan PDIP, minimal dapat tiket menjadi menteri untuk ketua umum partainya tersebut. Demokrat semakin cepat tarik diri dari koalisi perubahan semakin baik dan menjadi pilihan yang tepat. Biarkan Nasdem dan Surya Paloh berhalusinasi mempunyai presiden dan calon wakil presidennya untuk dicalonkan di negeri awan. Pokoknya partai yang masih waras mengalah dan lebih baik bergabung dengan koalisi partai lain. Jika benar itu terjadi, maka Surya Paloh juga akan pusing 7 keliling. Nasdem dan PKS tidak akan lolos parlemen PT 20% dan otomatis tidak akan bisa ikut nyapres di 2024 mendatang. Sedangkan Anies tentu saja akan gagal menjadi capres di 2024. Terlebih hal tersebut menunjukkan bahwa kapasitas dan kapabilitas Anies bila diusung sebagai capres itu sangatlah meragukan. Kedua partai tersebut yakni Demokrat dan PKS tidak yakin amat pada kemampuan Anies. Tapi sialnya Partai Nasdem nyatanya tidak bisa berbuat yang lebih. Sebatas keluh kesah tanpa tindakan nyata yang berarti, Paloh tidak bisa menunjukkan kekuatannya untuk menekan kedua partai tersebut. Dan dengan rasa terpaksa, harus tetap mengusung Anies dan menerima kedua partai itu meskipun besar kemungkinannya adalah kalah. Jadi, bagaimana menurut Anda?